berdasarkan risetnya Gallup itu yang non finansial ini penting sekali. Makanya ada Gallup itu melakukan namanya survei engagement. Artinya keterlibatan seseorang, tapi di pertanyaan-pertanyaan engagement itu tidak ada satupun yang berhubungan sama finansial. uang. Ini kan suka kontradiktif nih. Ya. Ingin memberikan apresiasi, tapi faktanya hasilnya belum sesuai dengan harapan. Nah, kira-kira cari titik tengahnya bagaimana itu? Misalnya nih, kita perusahaan values-nya salah satu dari 5 itu ada kolaborasi. Ya udah, harusnya penghargaan itu terkait dengan kolaborasi yang menunjang values ini. Ya, tentu saja itu juga perlu diselaraskan dengan tujuan bisnis perusahaan juga. Betul. Ya, karena memang sekali lagi at the end of the day business is all about making money kan. Betul, so about making money. Tapi yang menarik Mas, itu tadi engagement is the lifeblood of business. Artinya nyawanya. Halo rekan hacker, kita berjumpa kembali di podcast Indonesia Produktif. Saya Silvanus Hardianto dan kali ini kita akan berdiskusi sesuatu yang sangat menarik karena ada kaitannya juga dengan bagaimana sistem penghargaan yang mendorong produktivitas. Dan sangat senang sekali saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Untuk hari ini ada Bapak Roma Tampu Bolon. Iya. Apa kabar Pak? Luar biasa ya. Thank you Mas. Tadi sebelum ini tadi kita sempat nyanyi dulu ya. Jadi kita udah santai nih. Oke, dan mungkin boleh tolong diceritakan sekarang lagi sibuk apa dan cerita sedikit juga pengalaman yang sudah pernah dilakukan selama kurang lebih 15 tahun ya dalam mengembangkan SDM. Silakan. Jadi saat ini saya adalah seorang coach Mas Ivan. Saya orang coach yang disertify oleh Gallup ya. Nah, jadi Gallup ini sebenarnya perusahaan yang udah lama sekali ya, dari tahun 1935 ada di Washington DC. Dia itu pertama dia memprediksi presiden mana yang menang gitu. Awalnya dari situ. Dari situ ya dulu memilih sebagai lembaga independen ngelihat waktu itu namanya Franklin Roosevelt lawan Alvin. Ternyata dia benar. Pertama namanya George Gallup ini. Dia benar, abis itu benar terus sampai Obama, sampai yang terakhir juga Gallup juga ngelihat di kepresidenan melihat siapa yang akan menang. Tapi along the way mereka dipercaya jadi kayak survei dunia gitu Mas. Jadi namanya polling, Gallup polls atau World polls. Jadi data-datanya itu dipakai sama pemimpin-pemimpin negara dan juga sama institusi kayak United Nations dan lain-lain. Tapi setelah Dr. George Gallup ini, dia kan jago matematika tuh, dokter statistician lah. Saat dia meninggal, temennya yang take over. Nah temennya itu orang psikolog, namanya Don Clifton. Dia itu lagi melakukan riset terkait dengan strength psychology, yang dasarnya tuh positive psychology oleh Martin Seligman. Positive psychology. Nah saat itu menggunakan survei dunia gitu ya, infrastrukturnya Gallup. Dan akhirnya membangun lebih banyak riset terkait dengan SDM. Nah saya waktu kurang lebih 10-15 tahun yang lalu itu join sama Gallup di sekolahin di Omaha, Nebraska. Saya belajar mengenai behavioral economics dan akhirnya saat ini saya jadi mitranya Gallup. Saya punya usaha sendiri namanya Strengths Finder. Itu jadi mitranya Gallup untuk hal coaching di Indonesia. Dan di Indonesia hanya mitranya sebagai, tapi ada beberapa juga yang certified. Tapi saya juga bermitra sama Gallup yang khususnya Gallup Singapura. Luar biasa sekali. Ini kita berarti tidak salah untuk narasumbernya untuk kali ini. Dan ini terkait dengan topik diskusi kita kali ini nih, dengan sistem penghargaan. Ini boleh tolong dijelaskan dulu. Kira-kira apa sih sistem penghargaan itu di organisasi? Siap. Jadi just to disclaimer aja, saya nggak akan banyak menggunakan bahasa terlalu linggo atau organisasi ya, tapi lebih buat teman-teman juga akan lebih mudah mengerti. Saya pakai bahasa yang umum. Jadi mungkin bahasa ininya adalah reward dan recognition, tapi saya akan jelaskan lebih mudah, which is sebenarnya adalah cara orang itu dihargain, ya kan, terhadap kontribusinya. Jadi bayangkan nih kalau kita melakukan kontribusi kita dapat dihargain, ya kan. Nah, cuma yang menarik adalah dihargain itu sebenarnya ada dua tipe nih, Mas. Menghargain dengan uang atau dengan finansial, ada juga yang bukan uang.
atau non finansial gitu ya. Nah, jadi selama ini kan kalau kita tahu, teman-teman tahu, kalau kita menghargain orang dengan uang itu pasti kalau di perusahaan tuh ada gaji, ya ada bonus, apalagi insentif ya kan. Itu kan contohlah 3 itu dulu ya. Sebenarnya banyak, cuma 3 itu dulu yang memang common ya, kan uang yang common dilakukan saat kita berkontribusi kita berikan. Tapi yang non finansial, nah ini yang menarik nih, karena hari ini kan kita bahas mengenai produktivitas. Dan berdasarkan risetnya Gallup itu yang non finansial ini penting sekali. Makanya ada Gallup itu melakukan namanya survei engagement. Artinya keterlibatan seseorang, tapi di pertanyaan-pertanyaan engagement itu tidak ada satupun yang berhubungan sama uang. Gitu ya, ada namanya Q12, ada 12 pertanyaan. Nah, saya mau bahas ini sebenarnya nanti, tapi mungkin saya bahas dengan cara mudah ya, simplify ya. Artinya seperti saya punya anak, Mas. Anaknya itu umur 5 tahun, namanya Ruth ya kan. Nah, saat dia ngelakuin gambar, misalnya dia menggambar gitu, terus dia tuh pengen satu semacam apa ya, Pak, ini Pak gambarku nih gitu kan, gambarku. Saya lihat, benar-benar liatin gambarnya, saya bilang, oh good job Ruth gitu, bagus ya gambar kamu. Nah, hal itu aja bikin dia senyum. Hal itu bikin buat anak saya Ruth itu senyum dan senang bahwa dia di-appreciate. Nah, sama halnya kalau kita bawa tadi ke organisasi, hal-hal yang seperti itu yang simple, bilang itu good job atau bilang thank you. Terima kasih, ya kan, terima kasih atas upayanya, kerja kerasnya, itu pun juga sebenarnya udah memberikan orang tuh happy. Ya, jadi saya sedikit share ke Bapak Ibu teman-teman semua di sini. Waktu kami melakukan riset di Gallup, kita akhirnya come up dengan satu ini namanya How Full Is Your Bucket. Nanti boleh lihat kalau ada bukunya silakan lihat, kita bisa di-download di internet. How Full Is Your Bucket itu mengenai emotional bucket, ember emosional. Tadi contoh ya, anak saya juga punya ember emosional. Cuma apa yang bisa saya lakukan sebagai orang tua cuma 2. Artinya saya menggayung, ngambil airnya, atau saya ngisi airnya. Antara we fill or we dip. Bayangin, tadi anak saya itu punya ember emosional, ya kan? Yang kalau misalnya saya marahin terus setiap hari gitu ya, kamu nggak bagus, kamu makannya lama banget, kamu kok sering telat bangunnya gitu kan? Kayaknya selalu negatif. Selalu digayung terus tuh, airnya kan lama-lama tinggal setengah atau mungkin habis, ya kan? Apa yang terjadi saat itu habis? Apa yang terjadi, Mas? Kira-kira, Mas? Habis airnya. Iya, kalau anak ini kita ngomong kering, artinya ember emosional anak saya itu ngerasa kayak kering nih. Saya tuh lonely di sini nih. Saya punya daddy, punya mami, tapi lonely. Kayaknya saya tuh kayak nggak pernah bener nih. Dan anak 5 tahun nih tentunya. Tapi apa yang terjadi kalau kita kasih dia, oh kamu bagus ya tadi main pianonya, oh tadi kamu bagus belajar tenisnya gitu ya. Kalau memang benar kita lihat apa yang dia bagus lakukan, kita kasih pujian. Nah, kita kasih pujian yang simple itu sebenarnya ngisi air ke ember emosionalnya dia. Jadi itu how full is your bucket, ya kan? Tadi kalau kita terapkan tadi ke arah organisasi, Mas bayangin Mas kalau ada dalam 1 minggu itu kita bilang, Mas Ivan, tadi bagus banget tadi sama Bu Ana tadi podcastnya, gitu kan. Soalnya suaranya enak, artikulasinya oke banget gitu kan. Kan kita juga rasa happy ya. Kita kan benar lihat, oh ini walaupun cuma omongan tapi benar-benar genuine, tapi Mas juga ngerasa wah thank you ya gitu kan. Jadi energize lagi. Kita walaupun kita dingin di ruangan tapi kita ngerasa wah kita juga semangat lagi untuk podcast lagi gitu kan. Jadi itulah sedikit mengenai penghargaan tadi konsepnya. Ada satu buku tadi How Full Is Your Bucket itu ya recommended lah kalau mau baca-baca. Oke. Jadi How Full Is Your Bucket. Nanti tolong rekan-rekan silakan cari ya, googling. Semoga dapat bukunya dan dibaca. Ada bahasa Indonesia juga. Ada. Oke. Baik, dan tadi kaitannya dengan memberikan pujian lah ya, dengan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan. Apa sih yang sebenarnya bisa kita tumbuhkan kepada para leader lah kita bilang gitu ya, agar mereka juga sadar tentang rekognisi yang seperti ini di luar yang finansial. Tentu saja rekan-rekan juga saya yakin gitu ya, finansial juga pingin ya, tapi kalau itu belum sampai gitu atau mungkin masih sangat terbatas, tentu saja ada rekognisi tadi yang non finansial. Itu gimana? Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagi. Ya, pengalamannya kalau saya ngeliat juga trennya ya, itu kita sebenarnya udah tahu ya recognition itu apresiasi dan kita sering lihat itu disuarakan ya. Tapi fenomenanya masih kita ini kan juga udah entah itu sosial media, entah itu seperti apa, tapi intinya kita tuh punya fenomena juniper.
Pernah dengar? Juniper. Nah, itu adalah julid, nyinyir, baper. Nah, kalau julid, nyinyir, baper itu menjadi satu hal yang dibiasakan gitu kan. Kita tuh lebih banyak ngomongin orang atau gibahin orang yang dari sisi jeleknya. Oh, dia kok kurang ini, julid, nyinyir, bawa perasaan ya kan. Sedangkan kalau saya ngelihat waktu dia tadi ada Gallup tadi kan Don Clifton ya, dia ngelakuin riset ini. Kenapa nggak kita lihat yang baik mengenai seseorang, aja, gitu ya. Gitu kan? Kenapa nggak ngelihat apa yang baik? Kalau kita Juniper, kita akan ngelihat yang jeleknya juga ya kan? Kita ada yang kita bahan kita julitin, ada yang kita bahan untuk jelekin atau ngelihat kelemahannya mereka terus gitu kan? Jadi gimana tuh rencananya? Kalau misalnya kita shift, what if we see what is right? Apa yang baik soal mereka? Jadi waktu itu Gallup melakukan research. Kalau bapak ibu punya anak, ya kan, punya anak yang kuliahnya atau sekolahnya ya, sekolahnya itu yang pertama itu performance and art itu A, science itu B, social studies itu C, ya kan, dan matematika itu adalah nilainya D. Pertanyaannya si Don Clifton tadi, yang mana kira-kira materi atau subjek tadi yang bapak ibu akan bantu anaknya ini, akan fokuskan gitu. 77% dari responden bilang matematika. Kenapa? Karena nilainya paling rendah. Nah, dan saya itu saya ngelakuin riset itu sama Gallup, saya pikir ya juga ya orang, maksudnya sorry to my mom and dad, tapi orang tua saya juga dulu begitu ya. Maksudnya saya sering ngobrol juga sama orang tua, tapi orang tua saya juga selalu ngeles ya, lesin saya habis sekolah gitu. Pasti hal yang diraport saya rendah, gitu kan. Tapi apa yang terjadi dibalikin? Kalau misalnya dibalik, kita ngelihat apa yang bagus. Misalnya tadi performance and art, kita masukin sanggar mungkin, ya kan, dan bisa diasah terus, itu bisa jadi sesuatu superstar gitu dalam hal itu gitu. Jadi sangat-sangat baik dalam profesi itu gitu kan. Jadi itu sih Mas yang saya bilang, ya juga ya. Kenapa nggak kita lihat apa yang baik mengenai seseorang? Maka dari itu, kalau kita bisa ngelihat apa yang baik mengenai seseorang, lebih mudah kita praise atau pujian, benar nggak? Tadi saya lihat ini, tadi I saw your what you did good gitu kan. Nah itu kan bagus kan. Jadi semacam jadi budaya dalam sehari-hari dalam organisasi untuk apresiasi tadi praise, memuji seseorang. Gitu. Jadi memang artinya untuk menumbuhkan tadi para leader agar bisa terbiasa melihat hal-hal yang baik gitu ya dari anggota timnya, ya. Lihat sesuatu yang positif saja gitu ya dari apa yang sudah dikerjakan. Nah, tantangannya adalah kan saat ini di organisasi, apalagi dengan kondisi yang luar biasa dinamis ini, situasi bisnis gitu, bahwa mereka selalu melihatnya angka. Ya pencapaian, hasil. Meskipun mungkin anggota timnya sudah luar biasa, jumpalitan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini pada akhirnya juga para leader ngelihat hasilnya apa gitu ya. Betul. Nah, ini kan suka kontradiktif nih. Ingin memuji, ingin memberikan apresiasi, tapi faktanya hasilnya belum sesuai dengan harapan. Nah, kira-kira cari titik tengahnya bagaimana itu? Oke, seperti janji saya tadi, saya coba menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah gitu ya. Tadi angka itu, let's say target destinasi kita, karena kan KPI ya, angka ya. Sedangkan yang tadi kita bahas tadi memuji, itu semacam budaya atau kebiasaan. Jadi bayangin mungkin Bapak Ibu, kita analogikan kita mau pergi ke Surabaya. Ya, itu targetnya. Target itu Surabaya atau tadi angka tadi Surabaya itu target kita. Terus ke Surabaya itu bisa menggunakan apa aja? Mobil, pesawat, bisa naik kereta. Benar nggak? Pilihannya. Kita tuh strateginya apa? Itu strategi mau ke Surabaya apa? Misalnya kita naik mobil. Akhirnya kan. Tapi kita udah naik mobil mau ke sana, ya kan? Tapi ada lagi namanya kebiasaan habit ya. Kalau kita naik mobil, kayaknya kita harus ngecek ban mobil kita deh. Radiator kita cek juga. Terus mungkin pakai seatbelt, ya kan? Boleh nggak kalau nggak pakai seatbelt ke Surabaya? Bisa-bisa aja. Tapi apa yang terjadi? Bahaya dong, ya kan? Tapi kita taruh seatbelt, dan cek radiator dan lain-lain. Nah, tadi Surabaya itu angka target. Yang tadi yang kita lakukan seatbelt, ngecek angin ban itu apa Mas menurut Mas? Proses ya itu yang harus disiapkan kan. Itu adalah kebiasaan yang menjadi suatu budaya. Artinya setiap kali kita masuk ke sekarang mobil, kita langsung jebret. Benar nggak? Ya kan? Nah, itu yang perlu. Artinya kalau dibilang angka perlu, tapi budayanya, habitnya itu perlu juga. Kenapa? Biar memastikan kita aman sampai di Surabaya. Jadi itu tugasnya leader tadi ngomongin ini ya. Tadi target Surabaya, ini leader yang bikin culture ini siapa? Leader.
leader pemimpin-pemimpin di organisasi yang ngedrive namanya value atau nilai-nilai. Biasa organisasi ada nilai ya. Nilai. Nah, nilai itu dijadikan behavior. Behavior itu perilaku. Behavior menjadikan satu habit atau kebiasaan. Nah, kebiasaan itu membentuk satu kultur atau budaya. Nah, itu penting. Kalau dibilang budaya itu nggak penting, saya nggak setuju. Karena itu tadi buktinya untuk mencapai Surabaya, kita harus punya semacam budaya atau kebiasaan yang membantu kita menjadi aman sampai di tujuan. Seperti itu kurang lebih. Balik lagi. Jadi budaya recognition tadi, budaya praise itu penting gitu. Artinya sistem penghargaan ini juga sekali lagi bahwa tidak melulu tentang finansial tapi kebiasaan-kebiasaan terkait dengan yang non finansial itu tetap harus dimunculkan dan harus terjadi dan menjadi kebiasaan gitu ya. Tapi sekali lagi sebagai pekerja tentu saja ada apresiasi yang terukur juga dong gitu ya. Terima kasih ya sama-sama kan gitu dijawabnya ya. Ya kan kalau kamu bagus terima kasih juga. Nah, tapi kan dari jerih payah yang selama ini sudah dilakukan dalam menghasilkan sesuatu, mereka juga berharap bahwa ada sistem penghargaan yang terukur, yang finansial. Kira-kira bagaimana dalam pengalamannya Pak Roman dalam membuat sebuah sistem penghargaan yang efektif, yang transparan gitu ya, dan bukan hanya sekedar formalitas saja gitu. Mungkin bisa dibagi ceritanya. Saya sih setuju ya bahwa ya kita ngomong thank you, kita ngomong itu juga harus ada namanya diukur juga ya, tahu ya. Tapi itu memang ada sistemnya ya Mas di organisasi itu, di mana kita bisa nge-record ya, dalam arti mencatat tadi berapa banyak recognition yang dari dapat ya. Tapi intinya di situ kita bisa, ibaratnya kalau kita main Facebook Mas, kita bisa ngasih jempol. Itu dengan sistem itu kan banyak tuh Mas, recognitionnya kan. Artinya itu sebenarnya bisa kita lihat saat kita melakukan performance review, kita udah ngeliat kali ada seorang yang bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jadi paham kan Mas? Jadi kita ngelakuin penghargaan itu juga harus ada align atau selaras sama values-nya tadi. Values-nya perusahaan. Misalnya nih, kita perusahaan values-nya salah satu dari 5 itu ada kolaborasi. Ya udah harusnya penghargaan itu terkait dengan kolaborasi. Yang menunjang values ini. Ya, tentu saja itu juga perlu diselaraskan dengan tujuan bisnis perusahaan juga. Betul. Ya, karena memang sekali lagi at the end of the day business is all about making money kan. Betul. So about making money. Tapi yang menarik Mas, itu tadi engagement is the lifeblood of business. Artinya nyawanya. Bayangin bisnisnya keren, tapi nggak engage di dalamnya. Saya udah pernah lihat sih Mas, itu bisa berantakan, nggak sustain. Gitu. Karena contoh bayangin kalau misalnya nih kita lagi di toko nih, di retail nih. Ininya bagus karena brandnya bagus, tapi orangnya nggak engage, customer ya Mas nggak akan engage, karena berantakan Mas, di dalam nggak diservis, nggak ada yang melayani dari hati, customernya akhirnya nggak balik lagi, akhirnya turun juga ke dampak ke bisnis. Jadi bayangin happy employees itu happy customer. Jadi kita kalau ngomongin engagement itu perlu banget, kita perlu dari mana engagement itu ngebantuin produktivitas. Memang kebutuhan manusia atas apresiasi itu tidak bisa dinafikan gitu ya. Bahwa itu sangat mutlak bahkan ya. Sesederhana untuk ucapan terima kasih, kamu sudah melakukan hal yang baik, yang bagus, dan terima kasih juga kamu sudah melakukan hal yang benar gitu ya. Pernah dengar Maslow Mas? Hukum Maslow yang misalnya segitiga gitu, kebutuhan manusia. Sama aja kalau kita tarik ke organisasi, kita employee misalkan, mulai paling bawahnya paling basic kan. What do I get? Pertanyaan gitu. Saya dapat apa nih gitu kan? Dapat tools nggak untuk ngerjain? Kita dapat tools misalnya untuk ngerjain ini, misalnya dapat equipment nggak untuk ngerjain apa yang harus saya lakukan? Ekspektasinya udah jelas nggak? Job desk-nya udah jelas nggak? Itu get. Yang kedua, give. Artinya sebenarnya seorang manusia atau seorang karyawan pun apa yang bisa saya kontribusi? Kan nggak lucu juga kita digaji misalnya, tapi kita nggak pernah ngasih apa-apa gitu kan? Jadi ada kebutuhan manusia itu untuk bisa mengkontribusi, give. Yang ketiganya, belong. Artinya kita harus ada sense of belonging bahwa kita ini diterima di sini. Kita nggak ini sendiri, kita ada belonging bagian dari tim ini, gitu. Dan yang terakhir adalah baru grow, aktualisasi diri. Ya karena itu adalah sebenarnya bagian recognition, penghargaan tadi. Penghargaan yang nggak selalu uang, itu harus mikirin opportunity untuk learn and grow. Artinya kesempatan untuk belajar dikasih, kesempatan untuk karir yang bisa naik, ada grow-nya. Nah saat itu terjadi, itu apresiasi tuh, recognition tadi. Yang nggak harus selalu hanya uang atau tadi gaji dan bonus, tapi ngeliatin gimana sih sebenarnya kita kasih kesempatan belajar. Oh kamu mau nge-lead project, ayo mau nggak? Udah bagus nih, udah pas nih. Ayo kamu mau nge-lead project ini, gitu. Jadi kesempatan-kesempatan itu kan sebenarnya membuat seorang manusia juga yang
saya tuh ini ya dianggap gitu, ya kan? Oke. Baik, ini menarik sekali ya Pak Rekanaker bahwa rekognisi itu ternyata dampaknya sangat luar biasa bagi kinerja bisnis gitu. Nah, mungkin sebagai closing dari Pak Roma nih, kira-kira apa yang bisa diberikan bagi Rekanaker untuk tipsnya ketika mungkin mereka saat ini belum merasakan hal itu di tempatnya, bahwa mereka belum merasakan rekognisi yang tadi seperti sudah kita diskusikan selama ini gitu ya. Kira-kira apa yang bisa mungkin dilakukan oleh mereka, oleh para Rekanaker? Mungkin buat rekan-rekan yang sedang mendengar ke podcast ini mungkin 2 hal aja, Mas Dayat juga tipsnya. Kalau kita memberikan pujian atau penghargaan baik itu ke tim kita maupun ke peers atau ke teman kita sejawat, 2 hal yang pasti adalah relevan dan otentik. Kenapa? Karena relevan itu artinya pas misalnya dia lagi kita ngeliat baru ngerjain itu, kita kasih langsung recognition, itu akan masih fresh. Maka ngerasa oh ya kita barusan ngerjain project itu atau barusan selesai ini podcast ini misalnya, kita langsung memberikan recognition itu. Otentik adanya bahasa nama sekarang tuh asli, jangan lebay, kita nggak lebay, kita nggak lebih-lebihin gitu, kita otentik asli dari apa yang kita rasakan, dan itu akan dirasakan sama yang kita berikan pujian itu, ya kan, baik itu peers kita atau tim member kita, dia akan merasakan seberapa otentik pujian yang kita kasih dan itu. Tulus juga, otentik sebenarnya kan tulisnya itu ya, jadi kita relevan sama tulus, kita relevan sama tulus itu penting, baik itu sama anak kita, baik itu sama teman-teman di kantor kita, dimanapun kita berada, ketulusan itu penting dalam memberikan penghargaan atau pujian tadi. Itu mungkin Mas closing statement saya. Baik, terima kasih sekali Pak Roma atas diskusinya untuk hari ini, dan Rekanaker, ini menjadi akhir dari sesi kita di podcast Indonesia Produktif. Saya Silvanus Hardianto, sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Tetap semangat dan tetap produktif.